Jadi kalau begitu begini aja bilang sama Safrizal, dia kan orang Aceh itu. Suruh pulang ke Aceh, kemudian datang ke Sabang, kemudian klaim Andaman dan Nicobar itu milik Indonesia gitu. Karena dia dekat dengan Sabang. Andaman Nicobar itu cuma 3 jam dari Sabang kalau kita berlayar. Kalau ke India mereka bisa belasan jam. Itu logika apa yang dia pakai seperti itu? Ya. Ya, itu orang Aceh berpikir pici dan bodoh seperti itu. Terkait polemik pengalihan status 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, kami membahasnya dengan Guru Besar Sosiologi Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Profesor Ahmad Humam Hamid. Assalamualaikum, Prof. Humam. Waalaikumsalam, Mas Indra, apa kabar? Baik, sehat selalu ya, Prof. Tapi kalau mendengar kabar pengalihan 4 pulau ini, menurut Anda sebagai akademisi yang melihat tentang 4 pulau ini seperti apa yang dialihkan ke Sumatera Utara? Secara umum dulu, Prof. Saya agak terkejut dengan statement Pak Mendagri. Kalau nggak setuju bawa ke PT UN. Saya tahu ketika konflik Aceh dia itu Kapolri kalau nggak salah. Atau Wakapolri. Jadi pernyataan seperti itu naif secara politik itu. Sangat naif. Ya. Kenapa? Karena yang dia tertibkan, yang dia urus adalah batas wilayah sebuah provinsi yang baru saja selesai berkonflik dan kemudian berdamai dengan pemerintah. Oke. Itu masalah besar itu. Jadi dianggap enteng aja. Jadi di mata dia semuanya bisa selesaikan di PT UN. Tidak. Ini persoalan politik ini. Persoalan imajinasi komunitas. Persoalan imajinasi kebangsaan ini. Ini bahaya sekali seperti ini. Ya. Dan kemudian dia mereduksi rasa memiliki, mereduksi kepemilikan sosiologis. Oke. Bahwa pulau itu boleh kita tanya sekarang itu dari masyarakat pesisir Sibolga sampai ke Singkil itu diakui sebagai milik Aceh gitu. Itu pulau kosong itu. Itu Ya. pulau kosong. Dan yang kedua, sejumlah infrastruktur fisik di situ, Tugu, Prasasti, Musala, Dermaga, itu dibangun dengan uang Kabupaten Aceh Singkil. Ya kan? Jadi apalagi yang kurang, bahwa kalau kemudian membawa peta kartografi itu mental Belanda itu mental kolonial seperti itu. Mental kolonial. Baik, Prof. Saya perdalam lagi, Prof ya. Jadi Baik. Tito itu mentalnya mental pamong praja kolonial kalau seperti itu. Oke. Baik, Anda tadi kaget melihat pernyataan Mendagri kalau memang tidak tepat, tidak setuju dengan keputusan Kemendagri dibawa ke PT UN itu seperti menurut Anda seperti menyederhanakan masalah ya, walaupun memang Sangat jalurnya sederhana. seperti itu begitu ya? Sangat sederhana. Ini bukan perdata ini. Ini bukan Iya, perdata iya. ini. Ini persoalan mengurus batas sebuah provinsi yang pernah berperang dengan pusat. Oke. Pernah berkonflik puluhan tahun. Ya. Lalu ketika ada pertikaian mengenai pulau, itu yang ditelusuri bukan aspek sosiologisnya, bukan aspek administratifnya. Yang diselidiki itu batas fisik yang nggak bisa bicara di situ. Oke. Itu berbahaya sekali. Coba deh kalau bisa itu Tito datang ke Pak JK atau ke Pak SBY sekitar 1 jam aja ngomong, baru dia mengerti kemudian bagaimana itu esensinya. Oh. Ya, jadi dia telah dengan sengaja atau tidak itu merusak kepercayaan masyarakat Aceh, menyentuh martabat sesuatu yang diperjuangkan dengan perang gitu. Ya, diperjuangkan dengan darah. Tapi kemudian Aceh Merdeka dan Republik berdamai. Sebagian besar mimpi Ya. Aceh Merdeka Oke. dikuburkan, kemudian bergabunglah dengan Republik, lalu kemudian ini mau diusik sekarang. Oke. Ini berbahaya Berarti sekali, menurut berbahaya sekali Anda menurut saya. kurang lebih seperti ada ahistori ya terhadap hal ini ya? Iya. Jadi jangan dilihat pulau fisik kemudian batas fisik. Ya. Itu berbahaya sekali.
ada simbol di situ, ada ruang itu punya simbol itu, punya nyawa di situ. Ya. Dan itu diakui secara sosiologis. Kalau kita tanya kepada kepada nelayan Tapanuli Tengah yang singgah di situ, ini milik Aceh. Singgah ke Sibolga juga begitu. Orang Sibolga juga begitu. Orang Singgil apalagi. Baik. Prof, secara Ya, kemasyarakatan di sana, Anda sebagai akademisi dan juga guru besar ilmu sosiologi ya, secara ya. kemasyarakatan di sana, memang apakah kulturnya atau rohnya itu adalah lebih cenderung ke Aceh begitu? Apakah demikian maksudnya, Prof? Itu pulau-pulau kosong ya. Itu pulau-pulau kosong. Oh, Pulau Tetapi Kosong. kalau kita bicara habitat ekologi sosial gitu, itu penduduk Singgil itu merasa milik mereka. Milik mereka, karena mereka lah yang di situ. Kalau angin ribut, kalau angin badai mereka betul di situ, kalau perlu air mereka di situ. Dan itu juga menjadi pulau tempat singgah nelayan-nelayan dari Sibolga dan dari Tapanuli Tengah, dan mereka mengakui, baik Oke. orang Sibolga maupun orang Tapanuli Tengah, itu mereka mengakui itu milik Aceh gitu. Anda boleh kirim orang sekarang rahasia ke Oh. pesisir Sumatera itu, tanya kepada Jadi nelayan itu, maksudnya ya kan? masyarakat di Tapanuli Tengah pun sebenarnya juga Oh ya, merasakan bahwa itu sudah puluhan tahun, itu sudah jauh sebelum merdeka itu sudah seperti itu. hmm, oke, Ini yang baik. diabaikan oleh Tito. Tito nggak mau tahu itu. Tito dia mentalnya mental pamong praja gitu. Oke, baik, Prof. Ini saya tambahkan ya, ada pernyataan dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ya, Safrizal Ya, Zakaria Ali ini menyebutkan seperti ini. Ini pulau panjangnya, titik ini ke pantai ini kira-kira 1,9 kilometer di pantai Tapteng. Jadi maksudnya dekat dengan Tapteng nih, pulau panjang ini. ya, ya, Kemudian Pulau ya, Lipan pantainya 1 kilo dari Tapteng ya. Kemudian turun lagi ke Pulau ya. Mangkir Ketek, Mangkir Kecil 0,9 kilometer. Lalu hanya 1,2 kilometer ke pantai Tapanuli Tengah. Maksudnya lebih dekat secara fisiknya tadi ya kan, Anda tadi sempat menyebut ya, secara fisiknya itu ke Tapanuli Tengah. Ini menurut Ditjen Ya, Bina ya. Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali. Bagaimana, Prof? Jadi kalau begitu begini aja bilang sama Safrizal, dia kan orang Aceh itu. Suruh pulang ke Aceh, kemudian datang ke Sabang, kemudian klaim Andaman dan Nicobar itu milik Indonesia gitu. Karena dia dekat dengan Sabang. Andaman Nicobar itu cuma 3 jam dari Sabang kalau kita berlayar. Kalau ke India mereka bisa belasan jam. Itu logika apa yang dia pakai seperti itu? Ya, Ya, itu oke. orang Aceh berpikir pici dan bodoh seperti itu. Hmm. Ya. Kalau dia Ya, mau sekjen nggak usah ngomongin seperti itu, bilang aja ke kita, beri kita dukung dia, nggak ada masalah itu. baik. Prof, di luar masyarakat di luar mungkin wilayah Aceh dan kemudian wilayah Sumatera Utara dalam hal ini mungkin lebih dekat ke Tapanuli Tengah begitu ya. Mendengar Ya. juga informasi dugaan-dugaan ini apakah memang sudah lama diperbutkan karena dugaannya ada kandungan sumber daya alam yang sangat berlimpah begitu. Kalau Prof Humam sendiri mendengarnya seperti apa atau mengetahuinya atau pernah mengkajinya seperti apa, Prof? Saya berupaya untuk tidak mengetahui itu. Sebab kalau itu benar, itu menjadi sumber perkara besar nanti itu. Oke. Kalau itu benar dan itu akan menjadi, kalau melihat narasi Pak Mendagri dan narasi Pak Bobi, pengelolaan bersama itu berbahaya sekali itu. Kenapa berbahaya, Prof? Bahaya karena itu harta masyarakat aja akan diambil. Hmm. Iya kan? Kalau itu benar, saya belum bermimpi yang seperti itu. Tapi kalau itu ya, itu pemicu baru gitu. Begini Mas Indra, generasi Aceh yang lahir tahun 2008 atau 2005, Ya. itu kami sebut generasi Helsinki, generasi damai, generasi tsunami. Yang mereka itu tidak punya lemari ingatan tentang konflik. Baik. Ya, tidak pernah melihat darah, tidak pernah melihat peluru, tidak pernah melihat bermacam-macam Baik. Baik, Prof. Ya. konflik itu. Lalu
akhir-akhir ini tahun-tahun kira-kira beberapa tahun mereka itu mempersoalkan kenapa ribut dengan Jakarta dulu, nggak usah lah kita lagi Baik. ribut gitu. Oke, Ya. artinya Dan ada mereka Iya. itu sudah dorman itu, sudah nggak ada Iya. lagi, sudah selesai dengan. Kalau Baik. seperti ini, itu mereka jadi bertanya, oh begitu rupanya gitu. baik. Dan Jadi kurang lebih maaf, memang Pak Indra. ada faktor Maaf, Pak lain Indra. yang memang harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah pusat, tidak hanya berdasarkan soal batas fisik, tapi memang ada lebih dari itu yang memang harus dijaga begitu ya oleh pemerintah Kira pusat. ya, Tapi begitu, kita Pak Indra, nantikan Pak Indra. langkah. Pak Indra, kalau boleh Ya. saya mau bilang ya, Ya. di Singkat dunia saja, ini Prof. dimanapun ada ribut pusat dengan daerah, kalaupun perang itu on and off. Skotlandia, kemudian di Baik. Catalunya, kemudian di apa namanya di Mirno Selatan. Kita sudah off ini. Kita sudah off, kita berharap tidak on lagi nanti. Betul. Baik, Sudah off itu yang memang konflik. tadi di garis Jadi bawahnya jangan- harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah, tidak sekedar tadi menurut Prof itu menyederhanakan masalah dengan meminta ini dibawa ke PT UN saja bagi yang tidak menerima. Kita tunggu nanti juga undangan dari DPRA ya, DPR Aceh tadi mengundang dari pihak Kemendagri untuk menjelaskan duduk persoalan ini. Sementara kita diskusinya sampai di sini dulu Prof, karena waktu memang terbatas. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda, Prof Ahmad Humam Hamid telah bergabung bersama kami dalam Metro hari Terima kasih, ini. Pak Indra. Assalamualaikum, selamat Senang sore. kepada- Prof Humam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.